Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 12 saham sektor komoditas saham-saham batu bara. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga APTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, ketujuh Harum, ke-8 BSSR, ke-9 ABMM, ke-10 Bian, dan terakhir Toba. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 6.787, terkoreksi 0,45% dan transaksi sampai saat saya buat video ini di 8,2 triliun. Kalau tutup sebelumnya di 6783, tutupannya ditarik naik tipis ya 3 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Ya belum kemana-mana ISG, apalagi besok hari terakhir perdagangan, setelah itu libur seminggu. Kalau dilihat seperti itu, kemungkinan besok pun kalau naik tuh terbatas. Tapi ada indikasi bagus sih, selama besok nggak tutup di bawah EMA 20-nya nih ya. Dan terlihat EMA 20 sudah mengarah ke atas nih, ada sinyal bagus. Tapi tetap besok itu kalau bisa jangan tutup di bawah 60 untuk ISG ya. Kalau besok dia jebol EMA 20-nya tuh agak rawan. Tapi memang besok itu kemungkinan banyak profit taking ya. Kemungkinan untuk naik tinggi, untuk rebound agak susah. Kalau untuk besok ISG-nya agak susah kalau sepertinya untuk rebound hijau pekat ya. Kalaupun rebound terbatas ya paling naiknya di bawah 0,5% lah ya. Dan bahkan ya mungkin ada profit taking. Semoga aja nggak sampai jebol 6750-nya. Ya kalau dia jebol EMA 20 ini ya menurut saya sih agak rawan, tapi ya kita lihat setelah libur lebaran seperti apa. Jadi seperti itu aja untuk besok. Kalau Bapak Ibu pegang saham-saham yang sudah profitnya besar, coba di reduce profit taking setengah ataupun seberapa, jaga-jaga cash is king, biar nanti kalau tiba-tiba open market habis libur lebaran gap down itu bisa ngumpul barang di bawah. Harusnya sih skenario ISG itu semoga ya April tuh menembus 6880 6900-nya ini. Yaitu besok itu kita lihat candle apa yang terjadi di ISG. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Indi yang ditutup di harga 2670, menguat 0,33%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Indi juga sudah naik tinggi dan sekarang itu di area pucuk ya, resisten kuat semenjak 17 Januari 2023. Dulunya itu support kuat. Neckline cup and handle-nya sudah tercapai. Nih, kalau Bapak Ibu perhatikan seperti ini kan pola cup handle dan target penurunannya bahkan sudah tercapai. Walaupun nggak sampai tapi udah mantul lagi kan ke atas. Dan menurut saya sih kalau dilihat dari volume ada buying power di atas, cuman harga sekarang agak beresiko yang belum punya. Kalau yang sudah punya besok menurut saya bisa di profit taking kalau dia bisa rebound. Atau kalau besok bisa nembus 2700 2800 bisa di hold juga, atau pasang trailing stop, jaga-jaga ya karena ISG mau libur. Tapi kalau dilihat dari seminggu ke depan tuh nggak ada sentimen dari luar, The Fed ataupun FOMC kan aman-aman aja. Harusnya sih bisa aman ya ISG. Semoga aja habis libur lebaran baru ditarik naik. Tapi tetap perlu waspada ya. Jadi seperti itu untuk Indi. Kalau dilihat ya lebih ke wait and see, yang belum punya mending konfirmasi nunggu setelah lebaran baru beli. Besok kan nggak pasti juga Bapak Ibu besok beli, nggak tahu tuh seminggu nanti terjadi apa di market luar, terus tiba-tiba market Indonya gap turun dalam, kan sayang. Kalau memang nggak ada terjadi apa-apa dan ISG-nya naik ya udahlah, nggak rezeki. Cuman kalau beli harga sekarang tuh menurut saya sangat beresiko ya. Jadi seperti itu ya. Tapi kembali ke masing-masing, kalau berminat dan udah biasa dengan resiko, punya plan, ya silahkan. Seperti itu untuk Indi. Kalau dilihat Indi memang sudah mematahkan trend downtrend. Cuman ya itu, tunggu aja melihat sentimennya di setelah libur lebaran. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2860, terkoreksi 2,05%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Adro koreksi ya sedikit lagi, kita tunggu habis lebaran. Kalau Bapak Ibu mau nangkap pisau jatuh coba di 2800. Tapi ini kembali lagi disclaimer on, ini swing low, dan kalau ini memang mau aman mestinya Adro itu nggak turun dari 2800. Hati-hati kalau dia turun dari 2800 bisa jadi pola double top seperti ini gambarannya untuk Adro ya. Hati-hati tuh kalau jebol 2800 nih ya. Kan jebolnya nih hati-hati. Saya gambarannya seperti ini.
Nah, nih ya, double top. Jadi ini support minor, jadi support bisa konfirmasi kalau memang mau naik, Adro harusnya mantul dari 2800-nya. Jadi seperti itu. Kelihatan juga koreksinya volumenya biasa aja. Kalau besok tiba-tiba dikoreksi lagi, ya kalau nekat beli ya bisa untuk Adro ya. Pack buy di 2800. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Adro. Langsung saya ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1070 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ADMR sudah di area support 1100 1070. Jangan turun dari itu. Kalau dia turun dari 1050 tuh sinyal kurang bagus, bisa ada peluang lanjut turun. Apalagi hari ini dia membentuk candle doji, berarti ada perlawanan. Besok kalau candle merah sih jelek untuk DMR. Kalau saya besok dia candle merah punya di 1070, saya cut loss di 1030 atau 1040. Nanti lagi lihatnya, kalau minggu depannya habis libur lebaran dia naik ya baru perhatikan lagi ada benar-benar buying power nggak. Kalau nggak ada ya biarin aja, nggak usah, atau cari saham lain ya, nggak masalah, biasa aja. Cut loss 3% 4% itu biasa ya, namanya kita nggak bisa mengendalikan market ya, kita yang harus bereaksi. Kalau harus stop loss dulu, besok cari lagi saham lain ya. Setiap hari itu ada kok saham yang berpotensi untuk naik, cuman memang ya harus tahu dulu teknikal, gimana melihat broker summary. Jadi seperti itu. Untuk ADMR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3950, terkoreksi 0,5%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA kondisi seperti ini dikasih harga nanggung ya. Mau beli takutnya turun ke 3800, nggak beli ternyata dia rebound. Itu yang namanya harga-harga tanggung. Kenapa? Karena sudah hitung risk rewardnya. Reward risknya itu kan support kuatnya 3800. Kalau beli harga sekarang nanggung. Kalau misalnya cut loss di 3900, tiba-tiba di 3850 3860 mantul, kan sayang, karena itu area konsolidasinya 3800 sampai 4000. Kalau cut loss di 3800 ya itu seharusnya di bawah itu area stop lossnya, karena dia gagal mempertahankan supportnya 3800. Tapi kita lihat aja besok kalau bisa tembus 4000, kalau nekat beli, tapi high risk ya, karena kita nggak tahu seminggu libur seperti apa. Semestinya besok kalau PTBA bisa tembus 4000 sih oke ya, tutup di 4000 atau berapa nih high-nya ya, 4030, berarti naik 2% sampai 2,5%. Itu bagus tuh PTBA besok ya. Bisa jadi swing low minggu ini dan minggu depan 4400 arahnya, atau terdekat 4200. Tapi harus tutup dulu besok di 4000 sampai 4030. Lebih tinggi lebih bagus tutupannya untuk PTBA. Bisa beli harga sekarang ya, tergantung masing-masing strateginya. Apakah mau beli harga sekarang dia naik profitnya lebih besar, apakah mau beli buy on break, cuman resikonya juga harus dihitung. Supportnya agak jauh di 3800 dengan kondisi harga sekarang. Tapi ada potensi bagus kalau besok bisa tembus 4000, tutup di atas itu untuk PTBA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 32.250, terkoreksi 4,37%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ITMG, dia sebelumnya membentuk pola dead cat bone ya. Ditarik naik dulu, sentimen mau bagi dividen, habis itu dibanting ARB dan terus turun. Kalau ditarik trennya ini ya sudah tercapai ARB-nya, tapi nggak kuat naik kan. Dia sempat naik habis itu turun. Nah, gimana cara hitungnya? Bisa melihat support resisten sebelumnya atau pakai swing low swing high. Nih, kalau pakai Fibonacci retracement nih dia ke 28.000, 30.000 itu. Nah, ini area menarik nih. Kalau berminat ya, area atas nih. Di mana ya? Ya 30.500 tuh lah. Jadi kalau dia turun berapa persen lagi nih? Boleh turun dalam juga ya. Sekitaran ya 31.000 tuh bisa. Kalau dia turun sekitar 4%, 5% lagi itu menarik. Harusnya ya ada pantulan kalau misalnya turun, tapi mungkin nggak dia mantul di 32 ribuan. Kalau melihat historinya bisa mantul, cuman naik tingginya kita nggak tahu. Ini dia ada support minor 32.000, cuman mantul besarnya kita nggak tahu ya. Tapi ya semoga aja bisa dimanfaatin untuk trading cepat, bungkus seperti itu ya. Kalau dilihat volume buangannya juga besar. Dan ya 30.500 sampai tinggi-tinggi ya, ini aja lah 29.000 seperti ini ya.
Kalau Bapak Ibu mau strategi average down atau strategi lainnya bisa aja, atau mau trading cepat, siapa tahu besok ada buying power di 32.000 dan dia bisa naik tinggi. Ya, naik tinggi maksudnya 3%-an ya. Kalau lebih dari itu sangat kecil kemungkinan ya. Paling naik-naik tipis saja. Apalagi mau liburan. Lebih potensi dia tuh malah jebol 32.000. Lebih ke wait and see aja kalau saya untuk ITMG. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 30.500 menguat 0,9%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk UNTR kenaikannya juga sudah terbatas. Cuman ini untuk pembagian dividennya di bulan Mei ya. Saya lupa kemarin ada yang info di kolom komentar tuh. Jadi kenaikannya seperti ini sudah terbatas. Untuk naik tinggi sepertinya susah. Udahlah, nggak ideal kalau Bapak Ibu baru mau beli di harga sekarang untuk cari capital gain. Tapi ya tergantung masing-masing lah kalau berminat. Bagi Bapak Ibu yang nggak minat dividen ya bisa mulai reduce sedikit-sedikit ya. Kalau untuk naik tinggi susah, berat. Dia bagi dividen sekitar 20%-an ya. Nah ini dia dari bottom dan naik 30% ya. Sudah selesai harusnya. Kalaupun naik terbatas maksimal kelihatannya ya 31.500 itu aja. Kalaupun naik mungkin sebelum bagi dividen dia konsolidasi dulu, nanti mendekati tanggal kumdet ditarik naik dulu ke atas sedikit, baru dibanting ARB 3 kali. Coba hitung kalau misalnya dari 31.500 saja ya, ARB 3 kali berarti ke bottomnya lagi ya, sekitaran bottom nih lah. Kalau di atas, kalau di bawah di bottomnya nih lagi ke 24.000 lagi untuk UNTR. Tapi kalau di grup saya sudah infokan kalau minat dividen dan capital gain tuh ada strateginya. Itu yang join grup itu diinfokan gimana strateginya ya. Jadi seperti itu untuk UNTR. Kalau mau minat capital gain, misalnya nggak dapat capital gain, malah sahamnya terus turun, ya udah siapin untuk dividen aja, simpannya tapi lebih lama, sabar-sabar seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 310 menguat 0,64%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Doit lagi konsolidasi, untuk besok juga susah untuk naik. Kalaupun rebound besok rebound terbatas, belum saatnya lah. Tapi indikasinya udah oke. Kenapa udah oke? Karena dia konsolidasinya bagus ya. Memang 2 hari ke belakang dia tuh membentuk lower high lower low. Tapi selama nggak turun dari EMA 20, EMA 60-nya ini aman Doit ya. Tinggal lihat besok. Kalau besok dia rebound atau koreksi tipis itu nggak masalah juga. Momentumnya seminggu setelah lebaran ya, open market. Nah itu momentumnya tembus 320 bisa lanjut uptrend untuk Doit. Kita lihat ya, lebih menarik tuh habis libur lebaran sahamnya. Besok tuh paling cari profit kecil lah, fast trade, ODT, cuan bungkus, beli di support kalau dapat hari itu dan naik jual. Bisa seperti itu ya. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1.500, terkoreksi 2,91%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Harum jebol, potensi jebol nggak. Kalau saya lihat sih besok ada rebound. Ada peluang rebound ya. Semestinya sih nggak lebih. Kalaupun turun toleransi kasih aja 1480 atau 1475 ini. Satu candle, siapa tahu besok doji ya. Pokoknya besok tuh harus hijau. Kalau nggak hijau doji. Minggu depannya pokoknya nggak boleh turun dari 1480 itu aja. Kalau mau aman ya, mau cepet naiknya. Kalau dia sampai turun dari 1480 atau 1475 itu bisa double bottom, tapi lebih lama prosesnya naiknya. Kalau mau cepet naiknya tuh berarti harus mantul dari area 1500-an ke bawah sedikit ini. Di area ini harus mantul, harus membentuk swing low biar naik cepet. Kalau sampai ke bawah mungkin double bottom, tapi lama prosesnya di bawah. Itu rugi waktu. Kalau sabar boleh juga. Untuk Harum juga masih harganya di bawah harga rata-ratanya ya. Jadi masih ada peluang lah. Nih, harusnya bisa jadi pola nanti cup and handle. Pokoknya ya jangan turun dari 1475 untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.990 menguat 0,5%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BSSR lagi konsolidasi. Kondisi seperti ini sepertinya menunggu untuk naik juga. Cuman gara-gara kebanyakan libur, besok hari terakhir ya belum kemana-mana lah BSSR. Yang penting kalau Bapak Ibu punya BSSR dan masih menunggu, ya selama nggak turun dari 3.900 bisa di hold.
untuk BSSR. Itu aja kuncinya. Kalau jebol itu semestinya stop loss dulu kalau nggak mau rugi waktu. Tapi kalau mau rugi waktu dan berharap bisa jual profit, hold juga boleh. Tapi harus siap sabar. Itu aja pilihannya. Jadi semua keputusan itu di tangan masing-masing. Apakah mau hold, mau stop loss, atau mau apapun, ya Bapak Ibu yang menentukannya. Itu disesuaikan lagi dengan profil resikonya. Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3.210, terkoreksi 0,31%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ABMM di area pucuk, tapi oke ya, ekornya panjang, doji, harga seperti ini jauh supportnya ya 2.900, tapi dia tuh mantul dari 3.100. Itu yang dinamakan area tanggung. Mau beli siapa tahu malah dibuang lagi besok kan, mau nggak beli besok malah rebound. Nah itu Bapak Ibu bisa lihat besok ada buying power nggak, lihat dari bid offer bisa, atau dari chart bisa juga ya, walaupun memang nggak 100% bisa benar, tapi kita sudah punya plan di mana harus stop lossnya. Seperti itu aja ya. Kalau kondisi seperti ini memang ABM ini akan bagus kalau bisa tembus 3.300. Kalau besok tembus 3.300 itu sinyal bagus, tapi takutnya dia membentuk pola inverted high shoulder. Nah, turun dulu besok ke area ini yang menarik spek buy-nya karena risknya kecil, harga atas nih risknya besar. Nah, seperti itu ya itu. Tapi kalaupun nggak turun, asalkan dia besok tembus 3.300 atau Senin depan, oke juga. Buy on break juga boleh, tapi minggu depan aja ya. Seperti itu untuk ABMM, dan ini disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 20.500, menguat 1,73%. Langsung saja ke teknikalnya. Bian mantul dari 20.000, tapi pola-pola seperti ini nih pola-pola kurang oke. Memang tutupannya di harga tertingginya, mungkin bisa naik tapi terbatas untuk besok. Seperti itu Bian. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Toba yang ditutup di harga 456, terkoreksi 3,38%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Toba indikasinya udah jelek, tapi kalau Bapak Ibu mau coba tapi harus pakai stop loss ya. Jebol 440 stop loss aja. Nawar besok kalau dikasih di bawah 440 itu beli, dan kalau dia merah lagi jebol 440 tinggalin. Itu aja kalau minat Toba. Toba ini indikasinya udah jelek ya, karena dia gagal bertahan di atas 480 500-nya nih. Nah, ini di area ini nih harusnya mantul. Dan apakah mungkin double bottom? Ya tadi kuncinya jangan turun lagi dari 440 untuk Toba. Bisa jadi double bottom. Neckline-nya di 520. Pakai nih, nanti kan dekat dengan EMA 60-nya nanti ke bawah. Nah, pas di neckline-nya 520. Seperti ini gambarannya untuk Toba. Seperti itu untuk Toba. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.